Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan menggerakkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Kampar menuju swasembada pangan, Wakil Ketua DPRD Kampar Repol SAGMIP menghadiri tanam perdana padi dengan teknologi intensifikasi padi aerot terkendali berbasis organik, IPATBO, di areal kelompok tani Al-Hidayah dan Boncapulai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Dalam wawancaranya, Repol mengingatkan kepada pemerintah daerah Pemda agar serius dalam mengelola kebijakan ini bukan hanya sebatas tanam lalu selesai. Hari ini launching di Desa Binuang penanaman padi, sekaligus juga soft launching beras Kampar merek Ulu Kasok. Maka kita support ini karena memang kita punya potensi, punya lahan yang luas, dan ini harus diseriusi. Jangan hanya sampai penanaman perdana lalu selesai gitu. Maka harus continue, kita harapkan seperti itu sehingga nanti Kampar ini bisa swasembada pangan. Dapat ilmu kita hari ini, ternyata tanam padi itu tak boleh banyak-banyak, cukup satu batang saja. Ternyata satu batang itu dia bisa berkembang menjadi 26 batang. Tapi kalau kita tanam dia 5 atau 6 batang, maka dia hanya bisa tumbuh anaknya itu menjadi 2 atau 3 batang. Nah, kalau satu batang ditanam, satu anak padi bisa berkembang anaknya itu menjadi 26 batang. Maka ini pola yang diterapkan hari ini, hanya satu lubang, satu batang padi. Efisien, efektif, dan hasilnya maksimal. Kalau biasanya katanya hanya 3 sampai 4 ton per hektar, ini bisa menjadi 6 sampai 10 ton per hektar. Semoga berhasil dan Kampar jadi swasembada pangan. Terima kasih. Kemudian Ketua DPD Golkar Kampar ini juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Kampar swasembada pangan maka dibutuhkan keseriusan serta suntikan dana. Yang pertama, pemimpinnya itu harus serius, fokus. Kepala daerah, lalu kadisnya, lalu disupport, disuntikan dananya jelas. Gimana pula kita mau memaksimalkan hasil, memaksimalkan sawah yang lahan tidur yang ada, sementara supporting kita tidak ada. Maka di sini harus disupport dananya, anggarannya, maksimalkan anggaran kita. Kalau kita ingin swasembada itu, kelebihannya situ saja, hanya seremonial saja. Selesai ini, lalu selesai besok ada biaya untuk bibit, itu saja. Ini kan harus support banyak nih, bibit, lalu hand traktornya, lalu pengairannya. Ini katanya ini pengairannya kalau musim panas ini nggak ada airnya nih. Harus jelas pengairannya. Maka harus jor-joran kita bantu. APBN kita cari, APBD provinsi kita minta bantu. APBD Kampar fokus. Mulai dari pengairan, hand traktornya untuk penyiapan lahan, kemudian bibit, pupuk, ya kan? Ini mungkin harus kita hitung nih pengalaman kita karena kita masih mengajarkan. Sekali lagi saya lihat di Kampar ini kita nanam padi, orang kita nanam padi hanya untuk makan sendiri, makan sekali setahun. Kalau kita mau 2 atau 3 kali setahun, 4 kali setahun, ya harus kita support sampai mereka memang betul-betul bisa berdiri sendiri, memodali sendiri baru kita lepas. Di sisi lain, penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol MM berharap semoga dengan adanya program IPATBO dan koperasi digital ini dapat merubah mindset petani di Kabupaten Kampar dari petani konvensional menjadi petani modern. Dan tujuan kita bagaimana mindset petani itu berubah dari petani konvensional seperti biasa ke petani modern. Makanya kita mulai dengan koperasi digital. Jadi mereka menginformasikan bagaimana perkembangan. Kalaupun nanti dalam koperasi digital itu ada pertanyaan-pertanyaan, permasalahan dalam proses ini, ada ruang tanya jawab dan bisa tanya jawab. Pak Pro juga bisa menjelaskan ini butuhnya seperti ini. Jadi ini kan tidak terbatas dengan waktu dengan adanya digital tadi. Selain tanam perdana, pada kesempatan ini penjabat Bupati Kampar juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Dandim 0313 KPR Letkol ARH Mulyadi dan Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Riau terkait pengembangan pangan tersebut. Dari Bangkinang Kampar Riau, Aldi Irfan melaporkan.